Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Halo semuanya, jadi aku Kaira dan hari ini aku mau ngejelasin tentang apa yang terjadi pada tanggal-tanggal yang bakal aku sebutin ini untuk sejarah PTS. Yang pertama itu ada 7 September 1944. Ternyata di tanggal ini tuh ada peristiwa Janji Koiso. Yang biasanya kita ketahui bahwa Janji Koiso itu adalah janji dari Jepang bahwa mereka akan memerdekakan Indonesia. Janji Koiso, jadi secara definisi, Janji Koiso adalah sebuah pernyataan politik yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Kekaisaran Jepang yang bernama Kuniaki Koiso setelah dirinya menggantikan posisi Hideki Tojo sebagai Perdana Menteri. Pernyataan politik ini dikeluarkan pada tanggal yang tadi saya sebutkan dalam sidang istimewa Teikoku Ginkai ke-85 di ibu kota Kekaisaran Jepang, Tokyo. Isi pengumuman ini bahwa Kekaisaran Jepang itu berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia suatu hari. Setelah Perdana Menteri Koiso mengungkapkan janji itu, tentara kependudukan Kerajaan Jepang Indonesia mulai melonggarkan pengawasan, yang which means orang Indonesia kira, wah peluang buat kita nih, mungkin janjinya bener gitu, tapi tidak bagi kelompok sayap kiri atau komunis. Kemudian Kekaisaran Jepang juga mulai membentuk berbagai macam organisasi gitu, yang menjadi wadah bagi para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan lainnya. Harapan Perdana Menteri Koiso dengan diumumkan janji ini adalah agar Indonesia mau membantu Kekaisaran Jepang dalam Perang Dunia II, yang mulai menunjukkan kekalahan bagi pihak poros sebagai bentuk ucapan terima kasih. Meskipun akhirnya janji ini tidak terrealisasi karena Amerika Serikat berhasil mempercepat selesainya perang dengan bom Hiroshima dan bom Nagasaki. Selanjutnya, selanjutnya ada tanggal 28 Mei 1945. Pada tanggal ini ada peresmian BPUPKI. BPUPKI itu diresmikan pada tanggal ini di Gedung Chuo Sangin, Jakarta. BPUPKI memiliki tugas pokok yaitu menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan kemerdekaan Indonesia dan perumus terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh Ir Soekarno. Tugas panitia perumus adalah merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia perancang UUD diketuai oleh Ir Soekarno. Dalam panitia perancang UUD ini dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Emer Supomo. Panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Dr. Muhammad Hatta, dan panitia pembela tanah air diketuai oleh Bikusno Cokro Suyoso. Yeah. Jadi pada 29 Mei 1945 1 Juni 19 sampai 1 Juni 1945 itu sidang BPUPKI yang pertama untuk menyepakati dasar negara yang kelak digunakan untuk Pancasila. Pada sidang BPUPKI pertama, 3 tokoh Indonesia mengusulkan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Profesor Dr. M.R. Supomo pada 31 Mei 1945, dan Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan konstitusi usulan Muhammad Yamin secara tertulis yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan kebangsaan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kalau misalnya dari Supomo, 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Lalu sedangkan Soekarno, 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Bom atom tersebut kemudian menewaskan sekitar 140.000 orang dan memberikan efek radiasi yang bertahan selama bertahun-tahun. Amerika Serikat dan Jepang di kala itu berada di dalam kubu yang berbeda yang diakibatkan oleh Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Cina berada dalam blok sekutu, sedangkan Jepang, Jerman, dan Italia berada dalam blok sentral.
9 Agustus 1945, Amerika Serikat kemudian kembali menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus dan akhirnya membuat Jepang menyerah. Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat negaranya dalam Perang Dunia Kedua pada tanggal 15 Agustus 1945. Melihat kondisi ini pada tanggal 15 Agustus 1945 dan secara resmi pada tanggal 2 September 1945. Jepang mengakui bahwa mereka tidak bisa menang lagi karena mereka sudah kalah dari segala sisi. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari berdasarkan tim PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Berita menyerahnya Jepang sebenarnya berusaha ditutupi oleh pihak Jepang, tetapi 2 hari kemudian saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaannya karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat dari Jepang. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara yang anti dan pro-Jepang. Agustus 1945. Mereka, golongan muda, sepakat untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, itu ditolak oleh Bung Hatta, Bung Karno, beserta golongan tua lainnya, karena mereka menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Sementara itu, golongan muda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya, tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Muda mengharapkan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh Jepang. Mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah dari perjuangan Jepang. Penolakan Bung Karno dan Bung Hatta mengejutkan para pemuda. Para pemuda selanjutnya menculik keduanya selepas sahur pada 16 Agustus 1945. Bung Hatta dan Bung Karno dibawa oleh para pemuda menuju Rengseng Glodok, Karawang, Jawa Barat. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pun mensepakati untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Tujuan dari penculikan ini adalah untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh politik pemerintah pendukung Jepang. Di Rengseng Glodok, Soekarno dan Hatta dijaga oleh Komando Kompi Peta Rengseng Glodok, yaitu Chu Danco Subeno. Di Rengseng Glodok, Soekarno dan Hatta diharapkan bersedia memenuhi tuntutan para pemuda Indonesia untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta tetap belum bersedia memenuhi tuntutan para pemuda tersebut. Karena suasana yang tidak menentu, Achmad Subarjo dari golongan tua datang ke Rengseng Glodok untuk membicarakan mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Achmad Subarjo memberi jaminan kepada para pemuda bahwa besok pagi, selambat-lambatnya pukul 12 WIB, Soekarno dan Hatta sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Melihat kesungguhan dan jaminan dari Achmad Subarjo, Chu Danco Subeno segera mempersilahkan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, rombongan yang membawa Soekarno dan Hatta dari Rengseng Glodok sampai di Jakarta. Pada malam itu juga para anggota PPKI dan wakil para pemuda berkumpul membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Agar lebih aman, mereka berkumpul di rumah Laksamana Muda Maeda, yaitu Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta, di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Kesediaan Laksamana Muda Maeda itu berdasarkan permintaan Achmad Subarjo yang bekerja sebagai stafnya. Rapat perumusan teks proklamasi berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945, malam hari sampai dini hari. Pertemuan di kediaman Laksamana Muda Maeda dihadiri oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Achmad Subarjo, Mbah Sumbadiro, dan beberapa anggota PKI beserta para tokoh pemuda seperti Sukarni, Sayuto Malik, dan B.M. Diah
Pertemuan tersebut berhasil merumuskan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di ruang makan, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo mulai merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secarik kertas. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo. Sedangkan kalimat terakhir disempurnakan oleh Muhammad Hatta. Bagi Hatta, kalimat pertama merupakan pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya. Harus ditambahkan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan atau transfer of sovereignty. 17 Agustus 1945. Pagi itu, di kediaman Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dipadati oleh sejumlah pemuda. Mereka berbaris untuk menyaksikan pembacaan proklamasi kemerdekaan sekaligus pengibaran bendera merah putih yang juga diiringi oleh lagu Indonesia Raya dengan khikmat. Kabar terkait proklamasi kemerdekaan ini pun disiarkan di media massa dan radio, serta dibagikan lewat surat selembaran. Hari itu, seluruh elemen masyarakat akhirnya berhasil menghirup udara kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.